sekarang ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Sekarang saya mau bicara soal karisma dan karakter. Ini masih terus. Ada banyak murid yang tidak memiliki karisma. Tidak harus. Karakter itu harus. Apa itu karakter? Karakter itu adalah apa? Kemampuan ilahi. Karisma itu kemampuan ilahi. Karunia-karunia Roh Kudus, mujizat, kuasa Roh Kudus, daya tarik ilahi, urapan Roh Kudus, anugerah pemberian cuma-cuma dari Tuhan, kefasihan lidah. Dia punya kefasihan lidah, ngomong yang bagus. Ya, itu semua adalah, dan masih banyak lagi yang lain. Tapi saya tidak bisa sebut satu persatu, banyak. Ya, misalnya karakter karisma itu misalnya ya, pemberian dari Tuhan. Kadang-kadang sejak lahir dia sudah diberi sesuatu. Ya. Tapi karakter itu harus dimiliki oleh seorang murid. Karakter apa? Buah-buah roh. Ya, itu buah-buah roh sudah bisa baca dalam Galatia pasal 5 ayat 21, 22, 23. Ya. Itu buah kasih, buah sukacita, buah damai, buah iman, buah macam-macam. Ya. Dan sifat tabiat yang baik. Bukan hasil dari lahir, tapi hasil dari perkumpulan, proses pembentukan. Jadi ini sifat-sifat yang Tuhan berikan kepada kita ini diberikan lewat proses, satu proses. Ya, seperti kesabaran, ya, ketaatan, ya, penderitaan dan sebagainya. Itu semua sifat itu diberikan setelah kita diproses sama Tuhan. Selama beberapa, seperti Ayub diproses selama beberapa waktu, kemudian terakhir dia muncullah itu kesabarannya dia. Ya. Itu tidak diberi saja langsung dari surga seperti karisma diberi, tapi itu hasil perkumpulan, seperti orang yang berkumpul, dia susah payah dia sampai dia lahirkan itu kesabaran dan sebagainya. Ya, jadi beda banyak antara karisma dengan karakter. Ini bedanya sangat menonjol. Karakter adalah buah-buah roh, ya, buah-buah kasih. Nah, saudara, saya mau lanjutkan mengenai ada 5 mujizat besar terjadi dalam pelayanan Simpson. Kita mau periksa kehidupan Simpson. Simpson ini punya karisma yang besar, yang luar biasa. Silahkan baca di rumah. Kalau saya baca sudah kaku. Ya. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke berapa? 16. Hakim 16 ini. Mulai dari pasal 16, pasal 15,
pasal 14, 13, mulai 13 lahirnya Simson, lahir sampai dia mati. Ya. Dalam pasal 17 itu, nah, di sini kita melihat ya. Jadi saya karakter yang, nah ini karakter ilahi, ketulusan dan kejujuran. Ini harus kita miliki. Karakter ilahi mesti kita miliki. Sekarang ada 5 mujizat besar. 5 mujizat itu, yang pertama mujizat Hakim-Hakim 14 ayat 5 sampai 6. Coba baca. Hakim-Hakim 14 ayat 5 sampai 6. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ya. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, Ya. sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Ya, jadi roh Tuhan itu yang mencabik, luar biasa. Terus Tanpa apa-apa di tangannya, tanpa apa-apa ada tangannya. Terus tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. namun tidak diceritakan apapun kepada ayahnya dan ibunya apa yang dilakukannya. Ya. Waktu dia jalan lagi, dia lihat itu kerangka dari itu singa sudah jadi kerangka, dan kemudian ada madu dari binatang kumbang yang menelurkan dia punya madu, ya, menetes dia punya madu, sehingga Simson ambil, dia makan sambil dia berjalan di tengah jalan, dia jadi kuat kembali. Dia serahkan, dia kasih kepada papanya, mamanya, dan mereka makan. Tapi Simson tidak memberitahu dari mana itu datangnya asal usulnya. Itu rahasia, tidak diberitahu. Banyak orang mungkin cuma makan firman Tuhan tapi tidak tahu rahasianya dari mana. Tapi Simson yang tahu. Simson yang merobek itu singa yang dirobek itu menuju ke Kristus yang dirobek. Dan dia yang kedua mengalahkan 1000 orang Filistin dengan Rahab Keledai. Coba Rahab Keledai, dia tidak pernah bawa apa itu pengali-ali atau apa pedang dan sebagainya, tidak pernah. Dia selalu jalan tidak bawa apa-apa. Pada waktu itu dia diserbu sama 1000 orang, lebih dari 1000 orang Filistin. Nah, satu orang Simson lawan lebih dari 1000 orang. 1000 orang itu mati semua. Dengan rahang keledai dia pukul dengan rahang keledai saja orang mati, luar biasa. Sekarang yang ketiga, mengangkat daun pintu gerbang kota Gaza. Pasal 16 ayat 3. Hakim-Hakim 16 ayat 3. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Ya. Pada waktu tengah malam bangunlah ia. Ya, dia tidur sama ini perempuan Cina ini. Ya. Dan sampai tengah malam disebut dalam ayat 1 perempuan sundal lalu menghampiri dia. Terus ayat 3. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu, Ya. dan kedua tiang pintu, dicabutnyalah semua beserta palangnya, Ya. diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Angkat Hebron. ke puncak gunung. Bayangkan dia bisa ngangkat. Padahal itu dia baru tidur, baru bangun, dia mungkin tengah malam itu dia bisa mengangkat itu daun pintu dari besi yang besar, mungkin lebih besar dari ini, yang dari daun pintu kita ini, dan dia bawa itu pergi, dia angkat, dia bawa pergi ke atas bukit. Luar biasa, dia bisa mengangkat seperti itu. So, kita lihat di sini satu keanehan memang. Simson habis dia berbuat zina dengan perempuan Filistin, dia masih dalam pemakaian Tuhan, dia masih tetap ada urapan. Habis dia berbuat begitu, dia masih punya urapan. Dia bisa angkat, dia jebol. Itu karena kekuatan Roh Kudus.
menjebol itu dan dia bawa naik ke atas bukit. Nah, waktu itu sudah ayat 3 ya, sudah berhadapan dengan Hebron. Sekarang ayat yang keempat, pasal 16 ayat 7 sampai 14. Mari. Simson putuskan belenggu-belenggu. Jawab Simson kepadanya, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan jadi seperti orang lain manapun juga. Nah, aku jadi seperti orang lemah. Kalau aku diikat dengan 7 tali pusat, ya, saya lupa bawa tali. Mestinya saya bawa tali. Saya kasih contoh bagaimana Simson diikat. Tapi pada waktu Delila bilang, Delia atau Delila. Dia bilang, hey Simson, itu orang Filistin datang mau menyerbu kamu. Saya bangun, dia keredak seperti jerami yang diikat untuk mengikat, misalnya mengikat ini gelas dengan dibakar, jadi keredak gampang sekali terbuka. Sehingga pada waktu itu orang Filistin tidak berani untuk mengalahkan Simson. Terus yang kedua, dalam ayat yang ke berapa? Ayat yang ke 10. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, sesungguhnya engkau telah mempermainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat. Apa engkau dapat diikat? Terus ayat 11. Jawabnya kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru, yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, yang belum pernah dipakai untuk pekerjaan apapun, terus maka aku akan menjadi lemah, dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Orang lain manapun juga. Ya. Dan kemudian Simson ditidurkan sama Delila, kepalanya di atas pangkuannya dia. Simson ngorok, kemudian dia diikat dengan tali baru. Ternyata Simson pada waktu dibangunin, Simson, orang Filistin datang mau menangkap kamu. Dia langsung melompat saja, yaitu semua tali barunya itu seperti rantas, tidak punya kekuatan apapun. Ya. Dan orang Filistin lari, tidak jadi. Ini sudah ketiga kali. Ya. Terus yang keempat, yang tiga kali sudah Delila itu mempermainkan Simson. Tapi Delila mengatakan bahwa Simson yang mempermainkan dia. Jadi iblis itu suka diputar balik. Ya, bukan kita yang mempermainkan iblis, tapi iblis yang mempermainkan kita. Ya, sampai tiga kali. Simson itu tidak pernah jerah, belum pernah ada jerah. Ya. Nah, terus sekarang kita mau lompat. Sekarang ayat yang ke-5, yaitu Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai dengan 27. Mari, 23 sampai dengan 27. Terakhir. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ayat 25. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Ya. Terus berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskanlah aku dan biarkan aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Dia itu rambutnya tumbuh lagi. Jadi Tuhan itu
setia. Janji Tuhan kepada Simson, kalau rambutmu tidak dipotong, kamu punya kekuatan yang dahsyat. Tapi kalau rambutmu kamu potong, kamu sudah tidak punya kekuatan. Nah, pada waktu itu dipotong, sama sekali kelemis, tidak ada lagi sisa. Nah, kemudian dia bangun, dia mau seperti biasanya, dia mau menghantam orang Filistin, dia mau membunuh orang Filistin dengan tidak pakai apa-apa, tidak pakai senjata. Tapi pada waktu itu dia seperti merasa seperti lemah. Saya ini kok lemah ya? Dia tidak bisa menghadapi orang Filistin. Kemudian dia disiksa, dicabut mata, 2 mata. Itu jahatnya di situ. Kalau dia cuma tangannya ini tidak apa-apa, kakinya satu dipotong tidak apa-apa, dia masih kuat. Tapi kalau matanya dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa lihat mana nih musuh, mana orang Israel, mana orang Filistin, dia tidak bisa tahu. Jadi dia mati kutu, ya, dia mati kutu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia Tuhan bilang begini, lebih baik kamu dengan mata sebelah kiri saja masuk kerajaan surga daripada kamu masuk dalam neraka dengan mata kanan, dengan semua mata, termasuk mata kanan. Jadi dia tidak bisa apa-apa lagi, dipotong. Itu mata kanan itu sangat penting sekali. Kenapa kok tidak tangan kanan yang dipotong? Kenapa kok mata kanan yang dipotong? Mungkin dia itu matanya suka main mata, mungkin suka main mata. Hati-hati kalau sudah suka main mata, nanti sama dunia ini sudah nanti akan kena itu. Nah, jangan kita main mata sama dunia. Dunia itu bohong. Nah, itu Delila itu nangis-nangis itu pura-pura saja. Padahal dia bukan nangis-nangis, tapi dia ingin mengetahui isi hati rahasia daripada Simson. Nah, kalau dia pikir dia bisa terima itu rahasia, dia pergi kepada penatua-penatua dari bangsa Filistin. Dia memberitahu, saya sekarang sudah mendapat, kamu bayar sama saya 1000 keping perak. Itu semua uang dan uang saja. Itu uang sekarang juga di dalam gereja Tuhan. Kita mesti hati-hati. Semua itu dimotivasi oleh uang, bukan oleh kasih dan oleh kebaikan dari Tuhan. Ya, Simson, saya mau kembali kepada Simson. Jadi Simson itu dikaruniai anugerah yang tidak pernah dia minta. Dia tidak pernah minta, Tuhan saya mau 7 tongkong rambut ini supaya saya bisa menghantam orang Filistin. Filistin itu dia sangat kejam sekali terhadap bangsa Israel. Ya. Sebelum lahir, Allah sudah memberikan kepada Simson supaya rencana Allah tercapai. Apa rencana Allah? Rencana Allah itu supaya nama Tuhan itu, nama dari Allahnya Israel itu terkenal di seluruh bangsa-bangsa, bahwa ini di Israel ada Allah, dan banyak orang akan percaya kepada Tuhan pada waktu itu nanti. Dikenal sebagai bangsa yang selalu mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Jadi, tetapi bagaimana dengan Simson sendiri? Mungkin sudah bilang, ya Simson mau dipakai Tuhan untuk membuat mujizat-mujizat yang luar biasa. Oke, saya setuju. Tapi bagaimana dengan Simson? Akhirnya Simson sendiri mati. Simson sendiri dicungkil matanya 2, dan dia mesti diserahkan, dipukul dan sebagainya. Nah, saya bilang itu konsekuensi dari seorang yang dipakai Tuhan. Mesti ada konsekuensinya. Kalau dia tidak hati-hati, dia main-main, dia tidak boleh membuka rahasia pribadinya, tapi dia buka rahasia pribadi kepada musuh, dan musuh tahu, dan musuh mau menghancurkan dia. Ya itu urusannya dia, itu kesalahannya dia. Karena Tuhan sudah janji, jangan membuka ini rahasia, supaya jangan musuh tahu. Tapi Simson terlalu anggap enteng. Ya, sekalipun Anda berpuasa dan berdoa,
Anda belum tentu minta karunia seperti Simson ini dikasih sama Tuhan, belum tentu. Ya, belum tentu diberikan kalau tujuannya tidak tercapai, yaitu supaya Allahnya Israel itu ya, sekarang seperti sekarang kita memberitakan Injil kemana-mana. Ini supaya Allah yang kita sembah itu diketahui, dikenal oleh semua bangsa. Ya, supaya kita memberitakan Injil bukan untuk menjadi pengkhotbah yang ulung, yang hebat, yang punya mujizat, yang bisa membuat mujizat, tidak. Tapi supaya saudara kita ini bisa membuat, melalui kita Tuhan membuat mujizat, yang mana melalui mujizat itu nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ya, jadi bukan untuk cuma pidato saja, lebih dari berpidato, mengalahkan bangsa Fenisia. Ya. Seperti kata Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 9 mengatakan begini, memang supaya aku, tapi jangan sampai setelah aku ini memberitakan Injil, kemudian aku sendiri tertolak karena aku tidak sungguh-sungguh. Bisa mengerti? Seperti ini Simson, setelah dia membuat mujizat-mujizat, dia sendiri tertolak. Coba kita baca. Ini jangan sampai terjadi dengan kita. Nah, Tuhan tidak bermaksud demikian. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kita bisa tertolak karena kita tidak hati-hati. 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, menguasai seluruh tubuhku. Terus supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, seperti Simson ini sudah membuat mujizat-mujizat atas kuasa Allah Roh Kudus yang ada di dalam dia. Terus jangan aku sendiri ditolak. Jangan aku sendiri ditolak. Bisa mengerti? Buat apa kita sendiri memberitakan Injil, selesai kita sendiri ditolak oleh Tuhan karena kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita melanggar. Ya, seperti kita tidak boleh membuka rahasia, kita membuka rahasia. Nah, itu memang kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim tadi, memang Simson itu selamat ya, karena doanya dia masih didengar sama Tuhan. Coba kita baca. Namun dia tewas. Jadi dia mati bersama dengan musuh-musuh, dengan ada 3.000 orang di gedung Dagon, sampai di balkon penuh dengan orang 3.000. Bayang. Kemudian Simson bilang kepada anak kecil yang menuntun dia, bahwa saya dekat dengan 2 pilar di tengah-tengah. Dia mengetahui betul sebab dia sering pergi ke Dagon situ. Ya, dia dolan atau dia main-main di situ dengan orang-orang yang ada di sana. Jadi dia tahu persis tepatnya di mana. Dan dia merasa itu kuasa Tuhan itu bertumbuh lagi. Itu apa? Itu rambutnya mulai bertumbuh. Jadi Tuhan janji, kalau rambutmu tidak dipotong, nanti kamu ada kuasa untuk bisa membuat mujizat. Nah, sekarang dia tumbuh lagi. Jadi Tuhan berkata, ya aku akan memenuhi janjiku kepada kamu. Kamu tidak akan bisa lagi membuat mujizat. Tapi akhirnya dia mesti tewas, dia mesti mati. Sayang, ya, walaupun dia membunuh orang paling banyak 3.000, selama dia hidup di dunia tidak sampai 3.000. Tapi pada waktu dia terakhir dia membunuh itu Dagon itu, ya, dia punya apa tiang-tiang itu, dia kerotak roboh semua, mati semua, ya, luar biasa. Coba kita baca Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-23 sampai dengan 28. 16. Ya. Sesudah itu berkumpullah raja-raja orang kota Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka, dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson musuh kita. Dan kita lompat ayat yang ke-20. 20 pasalnya ke-16. Lalu
Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan aku akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Tuhan meninggalkan dia. Jadi ini sangat mencekam sekali. Ya. Dia selamat, tapi seperti menerusi api. Ya. Ada itu kata ayat firman Tuhan dari Rasul Paulus. Dia selamat, tetapi dia seperti terbakar. Seperti orang menerusi api selamat, tapi menerusi api ini semua terbakar semua. Itu adalah kisah daripada Simson ya. Dan saya mau lanjut. Ya. Jadi saya sudah jelasin tadi bagaimana Rasul Paulus juga mengalami mesti berhati-hati. Dan kemudian sekarang masalahnya kehidupan Simson ini tidak disertai dengan yang namanya penguasaan diri. Tahu penguasaan diri itu apa? Buah-buah roh atau karunia roh? Buah-buah roh. Yang keberapa? Ke-9. Sudah bisa baca di dalam Galati 5 ayat 23. Coba tolong baca. Itu penguasaan diri, itu perlu. Seorang pemimpin, seorang pelayan Tuhan itu mesti punya penguasaan diri. Saudara sebagai hamba-hamba Tuhan mesti punya penguasaan diri. Kalau tidak punya penguasaan diri, susah. Sudah nanti selalu mengalami batu sandungan. Terus kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, penguasaan diri. Nah, itu penguasaan diri buah-buah roh yang terakhir. Tapi Simson ini tidak punya penguasaan diri. Ya, setelah dia dibutakan dan dia diborgol dengan tembaga dan dia dimasukkan penjara, terus borgol, penjara, dan ini mata yang buta, kebutaan mata. Ya. Ini adalah 3 perkara yang menguasai diri dari Simson. Penguasaan diri yang mengendalikan dirinya. Ya, so kita lihat rantai penjara dan buta pada akhirnya mengendalikan hidupnya dia. Ya, dan juga sekalipun Simson telah dikecewakan oleh Delila, sudah 3 kali dia selalu Delila menipu dia. Dia mengatakan, Simson, orang Filistin datang mau menyerbu kamu, ayo bangun. Ya, padahal tadi dia sepertinya mau mengetahui isi hatinya daripada Simson, tapi dia ternyata mau menjual Simson. Ya, dia masih belum, tapi walaupun dia sudah menipu 3 kali kepada Simson, dia masih belum mau belajar dari kesalahan. Simson belum mau belajar dari kesalahan. Dia sudah 3 kali ditipu, yang keempat kali masih mau ditipu lagi. Dan yang keempat kali ini dia buka rahasia. Dia bilang, saya ini tidak pernah 7 kuncir saya ini, 7 kuncir rambutnya panjang sekali, ini tidak pernah dipotong. Jadi kalau dia pergi kemana-mana itu selalu dengan kuncirannya itu. Ya. Belum mau belajar dari kesalahan. Sudah 3 kali ditipu, belum mau belajar dari kesalahan. Simson ini seperti kebanyakan orang Kristen. Setelah mengalami banyak kesulitan, kegagalan, barulah ia mulai mau belajar. Setelah mengalami banyak kesulitan dan kegagalan, namun ibarat orang buta yang berdiri di tepi jurang, dia sudah telat. Sebentar lagi dia masuk di dalam jurang itu, sudah tidak ada harapan. Ya. Dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 22, mari kita baca. Hakim-Hakim 16 ayat 22. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah dicukur, rambutnya mulai tumbuh. Dan Tuhan
Tuhan itu setia. Tuhan berkata, kalau rambutnya tidak dicukur bertumbuh, aku akan membuat mujizat melalui Simpson. Betul? Betul atau tidak? Betul. Akhirnya Simpson di sini mengalami mujizat karena ada rambut baru yang tumbuh. Tapi karena matanya sudah dicungkil, dia tidak bisa bergerak apa-apa, dia tidak bisa lari. Ya, kalau itu dia robohkan itu dua tiang, dia tidak bisa lari, dia tidak lihat. Jadi dia ya menunggu saja itu semua batu-batu, semen-semen atau apa, semua kapur runtuh karena Simpson juga mati. Sayang, dia bisa membunuh begitu banyak orang tapi dia sendiri tewas. Banyak orang Kristen yang seperti itu, banyak pelayan-pelayan, pendeta-pendeta, hamba-hamba seperti itu. Kita bisa menolong banyak orang, tapi kita sendiri pada akhirnya kita tewas. Kita tidak bisa, tidak ada jalan keluar untuk kita lolos dari situ. Kita tetap seperti orang yang kita terkepung oleh musuh. Ini sebab apa? Sebab orang cuma mementingkan apa? Karisma, bukan mementingkan apa? Tidak mementingkan karakter. Karisma itu wah, satu pengaruh yang besar, satu kuasa yang besar, satu citra yang luar biasa. Orang semua mau. Kalau dibandingkan dengan karakter, orang mau karisma. Sampai ada tokoh karisma, ya, namanya tokoh karisma. Ya, tapi sayang, di baliknya itu mesti ada ini, ya, karakter. Ini penting sekali. Kalau kita tidak punya karakter kerendahan hati, karakter jujur, karakter tulus, tidak tulus, kerja apa saja tidak akan bisa diberkati kalau kita tidak tulus. Ya, kita selalu mau uang saja. Ya, jadi nanti Tuhan bilang, ini hambaku tidak bisa nih. Biarpun dia pekerjaannya besar, tapi aku tidak mau percaya, tidak percaya akan diri kepada dia, karena dia tidak mempunyai kejujuran, ketulusan. Nah, itu penting sekali. Ini kita dipakai Tuhan bukan untuk 1-2 hari, bukan 1-2 tahun, sampai bertahun-tahun. Dan itu iblis itu tiap hari dia mau mencoba dari sini, tidak bisa mencoba dari situ, tidak bisa mencoba lagi dari mana lagi. Selalu dia mau mencoba untuk menjatuhkan kita. Dan kalau kita tidak berhati-hati, kita akan jatuh. Tapi puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan kita tidak akan jatuh. Amin. Ya, tapi kita mesti punya karakter ini. Karakter ini penting. Ya, sudah banyak kesulitan yang dialami oleh orang Kristen, tetapi kita tidak perlu takut. Kalau kita sudah tahu ini, mari kita mau belajar, kita mau mempelajari firman Tuhan, kita belajar supaya kita jangan sampai tersandung oleh sandungan-sandungan yang ditaruh oleh iblis di muka kita dan kita tidak hati-hati, kita jatuh. Ketika Simpson sudah sadar, dia bangun, dia dibangun oleh Delilah. Simpson bangun, ya. Dia sadar, tapi semuanya sudah terlambat. Ini tadi dalam ayat yang ke berapa? Ayat 16, pasal 16 ayat yang ke 20 bagian B. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Dia tidak tahu bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Dia bangun seperti orang yang gagah, seperti biasanya. Kalau dia bangun, badannya tinggi besar, mungkin hampir 2 meter. Jadi dia bangun seperti juara. Dia pikir, aku akan hadapi lagi virus itu. Ya. Tapi dia tidak sadar bahwa itu bahwa kuasa Tuhan sudah tinggalkan dia, tidak lagi ada di dalam dia. Nah, ini yang sangat disayangkan. 7 tokong rambutnya itu sudah terpotong, sudah dipotong-potong sama Delilah. Dipanggil tukang cukur yang handal, yang bisa cepat. Dia potong, semua dipotong, semua terlepas dari pokoknya itu, ya, dan memutuskan tidak bisa disambung lagi. Ya, mau sambung bagaimana? Kalau itu
tebal-tebal begitu. Ya, itu rambut. Simpson memutuskan kebijakan, memutuskan untuk bertindak, tapi satu keputusan yang tidak bijak. Ya, dia memutuskan satu kebijakan yang tidak bijak. Dia baru mau bangun, waktu semua sudah terlambat. Roh Suci sudah pergi dari dia. Mau apa lagi dia? Tidak bisa apa-apa. Sayang, dia tidak sadar bahwa dia sudah ditinggalkan oleh Roh Kudus karena dia meninggalkan perjanjian dengan Tuhan. Dia meninggalkan Roh Kudus. Dan Simpson berkata, cuma bisa berkata, sudah terlambat, semua sudah terlambat. Bisa Tuhan tolong terakhir, tapi buat dia itu kematian, dia mesti mati. Tidak ada lagi cara lain biasa untuk menolong dia. Saya perhatikan, biasanya orang yang suka bermain dengan dosa itu dia punya roh yang enteng terhadap dosa. Dosa itu dianggap enteng. Dosa enteng ini. Ini saya sudah berapa kali hadapi percobaan seperti ini, saya menang. Tapi ini kali dia tidak menang. Memang berapa kali dia hadapi soal tali, mengikat dia, anak lagi tukang pesa tenun, talinya tenun yang tebal-tebal itu dia pernah dililitkan di dia oleh Delila, dia seperti mau ditenun begitu ya. Tapi kita tidak boleh sembrono. Jangan kita anggap enteng dosa. Amin. Jangan kita anggap enteng. Ya, mereka enggan mencatat apa yang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di dalam hati mereka. Mereka enggan mau mencatat peristiwa-peristiwa yang mencobai kita. Untuk kita tulis itu dalam hati kita supaya kita selalu ingat. Jangan kita menjadi orang Kristen yang selalu dikalahkan oleh iblis. Segala kekeliruan yang sudah terjadi itu seharusnya menjadi catatan di dalam hati kita. Untuk diingat, setiap kali diingat dan jangan diulangi lagi. Kalau masih mengulangi ya itu anggap enteng dosa. Itu seperti Simpson. Ya, sudah tahu rantai borgol yang borgol di sini, rantai borgol, penjara 2 dan mata yang buta 3 perkara itu dipakai oleh Tuhan untuk membentuk karakter apa? Karakternya Simpson ini karakter yang sulit untuk dinasihati. Orang muda yang sulit untuk dinasihati. Ini susah. Saya pernah bertemu dengan beberapa hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, masih muda, tapi sulit sekali untuk mau dinasihati. Tidak mau dinasihati, dia merasa aneh. Pokoknya aneh orang. Saya bilang kok bisa aneh ya? Dia itu ada tanda-tanda mau dipakai Tuhan. Tapi kalau dinasihati tidak mau. Saya tahu sendiri, saya punya jalan sendiri. Selalu ingin berjalan menurut kemauannya dia sendiri. Selalu mau berjalan menurut. Kalau dinasihati ke sini, saya mau ke sini. Kalau dia dinasihati ke sini, dia bilang saya mau ke sana. Jadi selalu dia punya kemauan tuh tidak mau tunduk sama orang, tapi dia mau sendiri, mau bertindak sendiri. Ini sifat-sifat yang sulit sekali. Dan seringkali sifat yang seperti ini akan mematikan seorang muda yang dipakai Tuhan. Dalam Matius 5 coba ayat 27 sampai 29. Lebih baik kamu masuk dalam kerajaan sorga dengan mata kiri daripada keduanya mata kiri dan kanan masuk ke dalam neraka. Mari kita baca. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Berzina di dalam
dalam hatinya. Terus, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi seringkali istri-istri cemburu kalau naik motor, jangan suaminya yang menggoncengkan dia itu lihat kiri kanan. Suaminya bilang nanti nabrak, kalau tidak lihat kiri kanan nabrak, nanti saya ditabrak, bagaimana? Saya mesti lihat kiri kanan. Tapi istilah anggap melihat kiri kanan itu lihat cewek-cewek kiri kanan. Jadi berkelahi di atas itu. Motor juga bertengkar. Ya. Tapi sebetulnya memang betul tidak dilarang kalau saudara melihat di tengah jalan ada seorang wanita yang jalan, wanita muda yang jalan. Ya. Sebab kalau tidak boleh lihat nanti bisa tabrakan bagaimana? Ya, tapi jangan setelah lihat sudah mau lewat lihat lagi. Ya. Lewat lihat lagi ketiga kali, lihat lagi keempat kali, kelima kali, keenam kali, sampai begini, akhirnya tabrakan. Ya, salahnya sendiri. Ya, jadi jangan ya begitu, tidak boleh, harus ada pengendalian diri, itu penting. Pengendalian, katakan pengendalian diri. Ya, kalau saudara tidak mau dikendalikan oleh Tuhan, nanti penjara, ya maafkan, saya tidak katakan sudah masuk penjara, ya nanti borgol, nanti hajaran dari orang, dari polisi, dari mana, ya nanti segala mata yang buta itu nanti penyakit itu akan jadi penguasa dari saudara, sudah dikuasai oleh banyak penyakit. Ya, lebih baik kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Roh Kudus nanti akan menyertai kita. Amin. Dan kita dijaga oleh Roh Kudus itu lebih bagus, lebih baik daripada kita mau menjaga diri sendiri. Tidak bisa. Ini penting sekali untuk kita mengerti. Ya, saya mau terus sedih. Banyak orang memang suka mengutip dalam Filipi 3. Marilah kita Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya. Tetapi ini yang kulakukan. Ya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Nah, ini ayat seringkali ditulis oleh seorang dengan maksud supaya dia bisa melihat, melupakan apa yang telah di belakangku. Tapi tadi firman Tuhan bilang, ya jangan melupakan apa yang telah terjadi dalam hidupmu itu, ya, supaya kita berjaga-jaga. Apa yang telah terjadi itu, jadikan itu peringatan buat kita. Tapi di sini lain. Di sini dikatakan apa yang telah di belakang, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Terus dan berlari-lari kepada tujuan, ya, untuk memperoleh hadiah, ya, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, jadi aku melupakan apa yang telah di belakang. Ini lain lagi. Ini kita harus melupakan apa yang sudah, dosa-dosa kita yang sudah dihapus oleh darah Tuhan. Kita mesti lupakan. Jangan masih dihantui oleh dosa. Nanti sudah berdoa, terus saudara nanti seperti iblis membawa dosa saudara itu. Nah ini, dosamu yang ini, yang itu, yang mana lagi? Ini semua belum beres. Kamu masih punya hutang sama Tuhan. Nah, kalau itu belum, itu sudah beres dalam nama Yesus. Semua ini dosa saya sudah dibereskan oleh Tuhan, sudah diampuni, sudah dihapus oleh darah Tuhan. Amin. Nah, setelah itu sudah jangan mau mendengar lagi ada suara mengatakan, ya kamu masih belum beres, dosamu masih banyak, masih harus kamu selesaikan. Nah, tidak.
sudah saya selesaikan. Saya tidak punya dosa yang tidak pernah diampuni oleh Tuhan. Semua sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Itu kita mesti, sebab iblis selalu mengatakan kamu masih punya dosa. Dosa yang lalu itu, dosa yang berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Hei iblis, kamu pergi dari saya. Kamu tidak punya hak untuk menuntut saya. Kamu tidak bisa menuntut saya. Dosaku sudah diampuni oleh darah anak domba Allah. Amin. Nah itu kita mesti, jadi kita mesti perang dengan firman Tuhan ini. Ya. Jadi maksud dosa-dosa kita yang sudah dihapus oleh darah Yesus, itu dosa-dosa yang sudah diampuni oleh Tuhan, yang tidak boleh menghantui kita lagi. Ya, Martin Luther pada satu waktu dia didatangi oleh iblis, dan iblis bilang ini, daftar, kamu punya daftar dosa-dosamu, kamu masih harus menyelesaikan. Tapi Martin Luther ambil tinta merah, dia masukkan, dia tulis di sini, semua dosaku sudah dihapus oleh darah anak domba Allah. Ya, semua sudah dihapus. Dan iblis lihat tinta merah itu bayangan darah Yesus, iblis takut, lari, iblis kalah. Ya, jadi jangan kita yang lari, iblis yang lari. Amin. Jangan kita takut. Ya, maksudnya jangan kita hidup lagi di dalam dosa yang lama. Maksudnya begitu. Ya, kita sudah harus mati dari dosa itu. Maksudnya lupakan segala kebodohan dosa yang lama yang kita lakukan. Lupakan semua. Jangan ingat-ingat kebodohan yang lama, yang lalu. Ya, itu kebodohan itu dosa, itu kebodohan. Apalagi mengulangi. Ya, jadi dosa yang lama itu adalah perbuatan lama, itu adalah guru yang baik bagi kita. Amin. Guru untuk supaya kita tidak lagi jatuh di dalam, tersandung di dalam dosa-dosa yang lama, tapi kita berada pada jalan yang baru dari Tuhan Yesus. Amin. Dengan demikian kita akan terus maju sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tidak ada tempat yang paling tepat bagi Simpson untuk dibentuk karakternya kecuali di dalam apa? Di mana dia dibentuk karakter? Karakter yang tidak mau dengar orang tua ngomong. Orang tua ngomong dia bilang, apa mama ini kuno sudah. Saya ini generasi baru. Apa mama generasi lama. Jangan, tidak boleh menghina. Ya. Jadi saudara, kita mesti tidak ada tempat yang paling tepat bagi Simpson untuk dibentuk karakternya kecuali di mana? Di dalam penjara. Sebab di dalam ruangan di rumahnya dia sendiri, dia tidak mau takut sama orang tua, tidak mau takut. Dia tetap mengatakan saya mau kawin. Ya, saya mau kawin dengan ini perempuan Filistin. Dan Alkitab bilang segera dia datang dan dia bikin pesta. Padahal orang tuanya tidak setuju. Jadi di sini kita melihat orang tua itu perlu didengar juga. Ya, jangan sudah orang muda terus mau cuma dalam tempo 1-2 jam, kemudian Simpson datang kembali, terus dia bikin pesta. Nah, kemudian terjadi huru hara. Nah, tapi itu semua terjadi sekehendak Tuhan. Sayang, karismanya terlalu besar Simpson daripada karakternya. Ya. So, kita mesti belajar dari Simpson. Jadilah orang bijak. Amin. Orang bijak itu kalau belum terlambat, kalau sudah terlambat ya tidak bijak. Jadi kita mesti tahu ada peluang-peluang yang Tuhan memberi kepada kita supaya kita tidak menjadi orang yang sudah terlambat. Masih ada waktu. Tuhan masih memberikan waktu kepada kita. Marilah kita mau menjadi orang muda, orang tua, semua orang setengah umur, semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Ya, jangan terlambat. Saya katakan jangan terlambat. Saudara harus sudah mulai sekarang. Ya, ini kesempatan Tuhan untuk
waktu yang cukup kepada kita. Mari kita mau jadi murid-murid yang punya karakter sekalipun tidak punya karisma. Bisa mengerti? Tapi kalau sudah dikasih karisma, mau saja. Ya, tapi karakter saudara sudah dibentuk dulu. Itu karakter penting. Karakter itu buah-buah roh, itu kasih. Ya. So, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 14 ayat 13, itu kasih tidak bersuka cita kalau melihat orang musuhnya dia itu kecelakaan bisa. Wah, itu bro asing itu kecelakaan. Puji Tuhan. Loh kok puji Tuhan? Orang kecelakaan kok puji Tuhan? Ya itu tahu rasa dia. Itu Tuhan pukul dia salah. Jangan kita berbuat begitu. Kita doakan. Kalau toh dia ada dosa minta ampun. Tapi jangan kita senang. Bible bilang kalau orang itu dia senang melihat temannya kecelakaan, maka celaka itu tidak akan menghindar dari dia sendiri. Itu Amsal. Celaka itu tidak akan menghindar dari dia. Jadi dia akan kena celaka juga nanti. Karena dia punya hati senang melihat orang. Jadi kasih itu beda. Ya, kalau kita kasih ini, kasih itu, orang pikir kita ini baik, tapi kita kasih karena kita membalas. Tapi kalau